Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Tiba pada episode yang ke-21 ngaji kitab atau buku Qiraah Mubadalah, yaitu pada halaman 250 tentang martabat kemanusiaan perempuan. Pada awal bab ini kita telah sama-sama mendengarkan adanya sebuah kisah dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya tentang kisah Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah pada suatu saat sedang disisir rambutnya oleh pelayannya, lalu kemudian ada panggilan dari masjid oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat, kepada manusia, kepada orang-orang untuk berkumpul ke masjid. Lalu Ummu Salamah berkata kepada pelayannya, "Berhenti dulu, saya akan memenuhi panggilan Nabi Muhammad untuk datang ke masjid." Akan tetapi sang pelayan mengatakan, "Itu kan Nabi Muhammad itu memanggil laki-laki, bukan memanggil perempuan." Padahal panggilan Nabi Muhammad dengan kata-kata ayyuhan nas, wahai orang-orang atau wahai masyarakat. Lalu dengan tegas Ummu Salamah mengatakan, ana minan nas, saya adalah juga manusia, saya juga adalah orang. Jadi ini adalah sebuah deklarasi dan proklamasi yang sangat tegas dan jelas mengenai kemanusiaan perempuan di satu sisi. Di sisi yang lain, adanya orang-orang, adanya masyarakat yang masih saja menyangsikan, meminggirkan, dan tidak menganggap perempuan sebagai manusia. Atau setidaknya menganggap lebih rendah, lebih kurang, jadi tidak sebagai manusia yang utuh. Dan kedua pandangan ini terus saja berjalan dan sampai saat ini masih kita bisa temui orang-orang yang menganggap perempuan tidak atau bukan manusia, perempuan adalah setengah manusia, atau perempuan tidak perlu dilibatkan dalam kerja-kerja yang diasumsikan itu adalah milik laki-laki. Misalnya soal politik, soal ekonomi, soal sosial. Itu seringkali perempuan oleh beberapa pihak dianggap tidak penting ikut, cukup untuk diwakilkan. Kadang-kadang juga tidak terwakili, tidak ada, tidak hadir, tidak ikut, sehingga keputusan-keputusannya lalu kemudian tidak memberikan kemaslahatan kepada perempuan. Nah, inilah perspektif Mubadalah itu hadir untuk menegaskan apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah, bahwa perempuan adalah manusia, bahwa saya, kata Ummu Salamah, adalah manusia. Karena manusia, maka tentu saja perempuan harus memperoleh kemaslahatan, harus memperoleh kebaikan dari seluruh kehidupan ini. Jadi kehidupan ini adalah diisi dan milik laki-laki dan perempuan, karena itu tidak boleh salah satunya disisihkan atas nama yang lain, dipingit atas nama yang lain, didiskriminasi dan didomestifikasi atas nama kebaikan sekalipun. Karena kita tidak tahu jika ekonomi, politik, dan sosial itu tidak melibatkan perempuan, apakah benar-benar akan memberikan kemaslahatan kepada perempuan atau tidak. Ketika ada bagi-bagi ekonomi, ketika ada bagi-bagi zakat, di mana perempuan tidak hadir, kita tidak tahu apakah betul perempuan akan memperoleh bagian yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Atau bagiannya tetap melalui laki-laki. Lalu kalau laki-lakinya tidak baik, maka perempuan tidak sampai bagian yang menjadi miliknya. Nah, penegasan Ummu Salamah ini menjadi penting untuk kita jadikan sebagai perspektif dalam kehidupan sehari-hari, di mana perempuan adalah manusia yang diperlakukan secara bermartabat sebagai manusia, yang punya suara, yang punya akal, yang punya budi, yang punya kiprah, yang punya peran dan segala kemampuan dan kapasitasnya untuk diapresiasi dan diberi kesempatan. Jadi
lagi-lagi pernyataan Ummu Salamah ini memberikan pelajaran dua hal tentang masih adanya atau mungkin bahkan masih banyaknya orang-orang yang menyisihkan, merendahkan, dan tidak menganggap perempuan itu penting kalaupun dianggap sebagai manusia. Kita tahu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama Azhar yang wafat pada tahun 1996, itu berkata pada awal abad 20, tahun 1940-an sampai 50-an, bahkan sampai paroh kedua dari abad 20 ini, masih banyak khotib-khotib yang berceramah di masjid bahwa perempuan itu hanya boleh keluar dari 3 hal, menuju 3 hal. Yang lain perempuan tidak boleh. Yang pertama adalah keluar dari rahimnya, dari rahim ibunya untuk keluar ke dunia ini. Yang ketiga adalah ketika perempuan keluar dari rumah orang tuanya untuk menuju rumah suaminya. Dan yang ketiga adalah ketika perempuan keluar dari rumah suaminya menuju liang lahatnya. Hadis ini pada saat itu, kata Syekh Muhammad Ghazali, sangat terkenal, sangat diterima, bahkan diulang-ulang sebagai sesuatu yang populer. Lalu perempuan hampir dalam kehidupannya semuanya dilarang. Ke masjid dilarang, ke sekolah dilarang, ikut pertemuan-pertemuan politik, sosial, ekonomi juga dilarang. Yang diperbolehkan hanya 3 hal tersebut di atas. Jadi ini menunjukkan betapa bahwa pandangan masyarakat sangat tidak memanusiakan perempuan dan terutama tidak menganggap perempuan sebagai orang yang penting. Padahal hadis ini adalah, kata Imam Ghazali, Syekh Ghazali adalah hadis yang tidak jelas, bahkan mungkin palsu. Kita tahu juga jika dikaitkan dengan hadis-hadis perempuan, maka yang tersebar di kalangan masyarakat adalah justru hadis-hadis yang bernuansa negatif tentang perempuan. Itu lebih terkenal, lebih banyak diterima, lalu populer, dan sering diulang-ulang, padahal bisa jadi hadisnya belum tentu benar. Seperti disinyalir oleh Syekh Abu Syuqqah dalam kitabnya Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah, masyarakat terlalu banyak dicekoki, terlalu banyak diberikan dan diideologisasi tentang hadis-hadis bahwa akal perempuan itu tidak penting, tidak perlu dilibatkan, bahwa perempuan itu bermasalah, bahwa perempuan itu akan mengganggu, bahwa menaati perempuan itu tidak penting, bahkan bisa menjadi masalah, bahwa perempuan itu seperti dunya, seperti permainan, bahwa pernikahan itu adalah salah satu bentuk untuk memperhamba perempuan, bahwa perempuan itu adalah buruk kemanapun pergi karena itu harus selalu berada di rumah, bahwa perempuan itu sholatnya pun lebih baik di rumah dibanding di masjid, bahwa Nabi atau Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, bahwa perempuan adalah atau istri adalah musuh selimut bagi suami. Lalu kita tahu juga banyak sekali orang lebih hafal tentang fitnah perempuan, lebih hafal tentang aurat perempuan, lebih hafal dengan aturan-aturan yang lebih banyak diberikan kepada perempuan. Tentang berpakaian, tentang bersuara, tentang berjalan, tentang bekerja, tentang semua kehidupan ini, sementara kita tidak menemukannya untuk laki-laki. Ini pertanda bahwa perempuan keterlibatannya itu masalah. Perempuan dalam hidupnya itu banyak masalah, sementara laki-laki tidak. Lalu karena banyak masalah, maka dibatasi agar masalah itu tidak tambah besar atau mengganggu yang lain. Nah, ketika hal ini terjadi, maka lalu perempuan, maslahat yang diberikan oleh Islam dan kehidupan ini menjadi terbatas karena banyak sekali dilarang dengan kaidah saddul dzari'ah, seperti kata Syekh Abu Syuqqah dalam kitabnya Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah, adalah sebuah kaidah hukum fikih dan usul fikih yang kemudian lebih banyak menyasar perempuan dibanding laki-laki. Jadi
ketakutan terhadap masalah itu yang di-stop, yang disalahkan, yang didomestifikasi, yang ditutup aksesnya lalu adalah perempuan. Menurut saya perilaku, pandangan dan kebijakan atau peraturan seperti ini itu muncul dari sedikit banyak tentang superioritas laki-laki atau pentingnya laki-laki untuk mengatur, pentingnya laki-laki untuk mengelola, sementara perempuan diatur dan dikelola. Jadi perempuan menjadi pihak yang harus selalu diatur, sementara laki-laki menjadi pihak yang harus selalu mengatur. Ini secara kemanusiaan berarti laki-laki lebih penting dan perempuan tidak lebih penting dari laki-laki. Dan tentu saja jika kita melihat berbagai pandangan atau ceramah, ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang dimana agama, Quran, hadis, fikih, dan seluruh tafsir-tafsir itu digunakan sedikit banyak untuk menyalahkan perempuan, membatasi perempuan, dan memberi perempuan beban tanggung jawab lebih dalam kehidupan ini dibanding laki-laki. Dan ini tentu saja adalah cermin dari cara pandang bahwa perempuan itu bukan manusia, atau kalaupun dianggap manusia adalah manusia yang bermasalah. Jadi di kalangan masyarakat tersebar sebuah pandangan-pandangan yang kadang dianggap sebagai hadis, padahal kata Imam atau kata Syekh Ghazali dan kata Syekh Abu Syuqqah itu sebenarnya bukan hadis, tetapi pernyataan yang populer lalu dianggap atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat disayangkan sekali. Karena itu, jika pernyataan-pernyataan ini bukan hadis atau hadisnya lemah, maka sebaiknya kita tinggalkan. Dan jika memang ada hadis-hadis yang mengarah ke situ, tetapi hadisnya sahih, maka kita harus hati-hati memaknainya, karena kita tahu pada prinsipnya dalam Islam, seperti kata Ummu Salamah, perempuan adalah manusia yang terhormat, bermartabat, yang karena itu tidak bisa dianggap tidak penting atau dianggap selalu bermasalah dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena Quran mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan satu sama lain adalah aulia atau penolong, kerjasama, dan juga kesalingan. Hal yang sama juga Allah telah menetapkan tentang martabat kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang sangat terkenal disebutkan, itu la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat pada tubuh kalian. Jadi laki dan perempuannya itu bukan itu yang dipandang, tetapi amal dan hati serta perbuatannya. Karena itu penting sekali kita memiliki cara pandang yang mubadalah, di mana laki-laki dan perempuan tidak dipandang sebagai yang satu lebih penting dari yang lain, yang satu lebih superior dari yang lain, sehingga tidak juga lebih inferior dari yang lain, sehingga lalu memperoleh beban, memperoleh kesalahan, memperoleh tanggung jawab moral lebih dibanding yang lain. Secara umum tentu saja, lalu kemudian kebaikan juga harus menjadi sesuatu yang menjadi common sense, kebaikan bersama, yang harus dikelola, digotong, dan dirasakan bersama, dilakukan bersama. Jadi itu secara umum. Karena itu ketika kita mendengar misalnya ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa perempuan itu adalah sumber kesialan, innama syu'mu fi salasah, fil farosi wal mar'ati wad dari, bahwa sumber kesialan itu ada 3, yaitu kuda, perempuan, dan rumah. Ini harus, kalau diterima, harus dipahami secara baik agar tidak merendahkan perempuan, menyalahkan perempuan, dan menganggap perempuan lebih jahat
dibanding laki-laki. Padahal sebagai manusia secara inheren adalah bermartabat. Kalaupun jahat dan tidak itu soal perilaku. Dan perilaku itu bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Apalagi hadis ini jika kita baca dalam berbagai literatur, baik literatur seperti Sunan Al-Baihaqi dan beberapa ulama juga seperti Al-Baghdadi, Az-Zarkashi dan Imam Suyuti itu telah menulis bahwa hadis ini ternyata pada masa sahabat telah ditentang oleh Aisyah. Bahwa riwayat ini tidak benar karena pada saat itu justru Nabi sedang berbicara tentang keyakinan orang lain, bukan tentang keyakinan Islam. Jadi orang lain atau banyak orang beranggapan perempuan itu adalah sumber kesialan, kuda dan juga rumah. Padahal la syu'ma fil Islam. Tidak ada sumber kesialan dalam Islam itu. Karena segala satu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah ditakdirkan. Karena itu tidak bisa kita mengatakan perempuan sebagai sumber kesialan. Nah, untung kita sudah memperoleh kritik dari Sayyidatuna Aisyah tentang hadis ini. Karena itu hadis-hadis tentang ini mungkin kita tidak perlu sebarkan, tidak perlu kita jelaskan, dan tidak perlu kita berikan kepada masyarakat kita. Kenapa? Karena bertentangan dengan konsep takdir, tentang konsep sumber segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun misalnya lalu ada orang yang menerima karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka tentu saja harus dimaknai bukan sebagai perempuan yang inheren di dalam dirinya selalu sial dan salah. Tetapi itu soal perilaku, soal tabiat, soal karakter yang bisa ada pada perempuan, bisa ada pada laki-laki. Jadi perempuan yang sumber sial itu misalnya lah perempuan yang suka mengumpat. Maka laki-laki yang suka mengumpat juga sama bisa jadi menjadi sumber kesialan. Itu pemaknaan dengan cara mubadalah. Dan tentu saja Sayyidatuna Aisyah ketika mengkritik hadis ini didasarkan kepada ayat Al-Quran ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 riwayat Al-Baihaqi, bahwa kata Aisyah sesungguhnya yang berkata begitu itu adalah orang-orang jahiliyah. Lalu kemudian Aisyah menceritakan tentang ayat yang menghapus keyakinan ini, yaitu ayat surat Al-Hadid ayat ke-22. Ma asaba min musibatin, bahwa tidak ada musibah yang turun, yang datang, yang hadir kepada manusia kecuali kepada kita semua, kecuali sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Lauhul Mahfuz. Jadi karena itu hadis ini mungkin tidak perlu kita sebarkan ya. Dan tentu saja beberapa pihak seperti Dr. Muhammad Baltaji, Nawal Aid, Shadiq Al-Hadi dan Ahmad Syarqawi, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, masih menerima hadis ini tapi memaknainya dengan simbolik. Dan karena makna simbolik, maka menurut saya itu berlaku juga bagi laki-laki. Tetapi kalau ada orang yang menggunakan hadis ini justru untuk menyudutkan perempuan, menyalahkan perempuan, dan selalu meletakkan seluruh problem kehidupan, moral, kesalahan, korupsi, kesialan, fitnah, aurat, dan segala hal kepada perempuan, maka artinya orang tersebut tidak menghormati perempuan sebagai manusia, tidak menghormati perempuan sebagai orang yang bermartabat, yang secara inheren adalah karim, bermartabat, dan juga takwim, adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu saja bertentangan dengan konsep-konsep kunci dalam Islam, di mana manusia itu terlahir fitrah, terlahir suci, terlahir bersih, mulia, dan bermartabat. Jadi bukan inheren kepada jenis kelamin perempuan, tetapi ada pada perilaku dan karakter.
Nah, jika kita mudah menyalahkan perempuan atau menyematkan segala keburukan, segala problem kehidupan kepada perempuan, maka kita adalah orang yang tidak percaya dengan kemanusiaan perempuan, dengan martabat kemanusiaan perempuan yang telah digariskan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitupun ketika kita nanti menemukan atau berhadapan atau mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang seringkali kadang ditafsirkan oleh beberapa pihak sebagai sumber superioritas laki-laki dan sebagai sumber inferioritas perempuan. Pokoknya laki-laki lebih hebat dan pokoknya perempuan lebih jelek, lebih rendah, lebih tidak penting dibanding laki-laki. Nah, pernyataan-pernyataan yang seperti ini sekalipun merujuk kepada Quran maupun hadis, maka sesungguhnya yang salah adalah pernyataannya, bukan Quran dan hadisnya. Karena bisa jadi Quran dan hadis itu menyatakan literal seperti itu sedang menghadapi konteks tertentu. Prinsip kuncinya atau pokok persoalan dalam Islam sesungguhnya sudah clear dan sudah jelas bahwa manusia terlahir secara fitrah. Laki-laki dan perempuan di mata Allah adalah sama-sama manusia, sama-sama hamba, yang satu tidak lebih penting dari yang lain, yang satu tidak boleh memperhamba atau menjadi hamba kepada yang lain. Ini adalah prinsip-prinsip kunci yang jika diterima, maka seluruh ayat, seluruh hadis yang sepertinya bertentangan dengan prinsip kunci ini, maka harus kita maknai, harus kita interpretasikan, harus kita tafsirkan agar tidak bertentangan dengan prinsip kunci tersebut di satu sisi, dan di sisi yang lain agar kita bisa menebarkan sebuah relasi kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Itu secara umum terkait dengan konsep-konsep kunci terkait dengan martabat kemanusiaan perempuan. Begitupun kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengatakan laki-laki lebih hebat dibanding perempuan. Begitupun ayat wal rijali 'alaihinna darajah, ini harus dipastikan bahwa ayat ini bukan sedang menegaskan laki-laki setingkat lebih tinggi dibanding perempuan. Bukan, sama sekali bukan. Tapi harus dikuliti, harus dilihat munasabahnya sehingga kita bisa ketemu bahwa makna ayat ini adalah makna tentang fungsi, makna tentang karakter, makna tentang konteks dan kondisi yang bisa ada pada perempuan, bisa ada pada laki-laki. Karena tidak semua laki-laki lebih penting, lebih hebat, lebih pintar, lebih menguasai dibanding perempuan. Dan tentu saja pembahasan-pembahasan lain yang kadang-kadang kita lebih hanyut terpengaruh oleh teks-teks yang bersifat kontekstual, bersifat jawaban untuk hal-hal parsial, melupakan teks-teks kunci, melupakan teks-teks yang prinsip, yang itu menjadi pondasi ajaran keislaman yang rahmatan lil alamin. Bahwa seperti dalam surat Al-Hujurat, bahwa manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan kemudian disebarkan atau tersebar dalam bangsa-bangsa dan suku-suku untuk saling mengetahui. Lalu kemudian yang paling mulia di sisi Allah adalah bukan jenis kelamin atau bangsanya, akan tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu adalah soal relasi kita kepada Allah di satu sisi dan relasi kita antar manusia di sisi yang lain. Mana yang paling banyak berbuat baik, itulah yang akan terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara pandang ini, maka sesungguhnya laki-laki dan perempuan menjadi setara, sama sebagai manusia. Siapa yang berbuat baik di antara mereka, dialah yang akan menjadi mulia di sisi Allah. Bukan karena jenis kelaminnya laki-laki lalu lebih baik, tidak juga karena jenis kelaminnya perempuan lalu dianggap lebih buruk atau lebih rendah.
Ini perlu dicamkan lagi-lagi dan perlu ditegaskan berkali-kali karena masih banyak cara pandang yang sedikit-sedikit menyalahkan perempuan. Sedikit-sedikit menganggap laki-laki lah yang harus diunggulkan, diutamakan dan diprioritaskan. Itu penegasan, dan tentu saja kita sudah mendengarkan berbagai ayat yang berbicara tentang pentingnya iman, pentingnya amal, dan tidak ada sama sekali tentang pentingnya jenis kelamin. Dan ayat-ayat seperti ini harus dipandang sebagai ayat-ayat yang prinsip, fundamental, qat'i, menjadi rujukan untuk memaknai ayat-ayat yang secara literal itu bersifat simbolik dan kontekstual, seakan-akan memberi kesempatan kepada laki-laki lebih superior, lebih hebat, lebih penting. Padahal bisa jadi ayat-ayat itu justru sedang menjawab kasus per kasus, konteks per konteks, bukan sedang memberikan sebuah ajaran normatif yang bersifat umum atau universal. Yang bersifat umum dan universalnya adalah justru keadilan, kesalingan, dan tentu saja keseimbangan. Jadi sebagai manusia, sebagai hamba, laki-laki dan perempuan adalah setara dan sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang akan dipandang hebat adalah ketika iman mereka, amal mereka, kiprah mereka, intelektual mereka, dan manfaat dan maslahat mereka kepada manusia secara umum dan juga kepada alam sekitar. Itu ngaji Qiraah Mubadalah pada episode yang 21 ini. Kita akan bisa bertemu lagi pada episode berikutnya tentang hal-hal yang kadang krusial dianggap sebagai sesuatu yang membuat laki-laki lebih penting dibanding perempuan. Padahal itu adalah bersifat kontekstual, bukan bersifat prinsipal dan universal. Kita ketemu lagi bagaimana memaknai teks atau pembicaraan dan pernyataan seperti itu dengan perspektif mubadalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.